Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca risalah yang sangat bermanfaat ini untuk kehidupan sehari-hari kita, yang insyaallah ya semoga dengan kita membaca risalah ini kita semakin sadar hakikat daripada belajar ilmu agama, yaitu adalah samratul ilmi al-amal. Buah manis dari ilmu itu adalah amalan. Kita masih di dalam pembahasan tentang penjelasan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kemarin di awal kita telah sebutkan keutamaan pertama, seorang yang memiliki ilmu adalah dia disetarakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Allah dan malaikatnya di dalam persaksian yang sangat besar, yaitu adalah persaksian tentang tauhid Allah Azza wa Jalla. Nah, syukran, jazakallahu khairan. Persaksian tentang tauhid Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah persaksian yang sangat besar. Ini adalah aslul usul, pondasi daripada pondasi. Kemudian juga kemarin Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu dari segala sisi. Dari cara sudut pandang, dari cara berpikir, dari cara bersikap, dari cara berpakaian, dari cara bermuamalah, dari cara yang lain-lain. Yang penting apa? Al-muhim, seorang penuntut ilmu itu tidak sama dengan seorang yang dia tidak menuntut ilmu agama. Nah, dan yang lain-lain. Kemarin juga kita sebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalamnya seorang menuntut ilmu agama. Kemarin kita sebutkan menuntut ilmu di sini, tariqan di sini baik hissi atau ma'nawi. Apa hissi? Datang majelis ilmu. Ya, seperti kita sekarang ke pesantren, ke masjid-masjid. Nah, itu namanya tariqun hissi. Ada yang ma'nawi. Apa ma'nawi? Murajaah, baca kitab ulama, kemudian mudzakarah, menghafal Al-Qur'an, menghafal mutun-mutun, menghafal dalil-dalil yang ada. Itu namanya tariq ma'nawi. Dan sama. Dengan sebab ini seorang akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, ini adalah jalan yang paling cepat untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka antum kalau ingin mendapatkan surganya Allah, kalau antum ingin betul-betul sungguh-sungguh di dalam menggapai keinginan antum, keinginan seluruh manusia yang dia masih memiliki akal sehat, maka praktekkanlah belajar ilmu agama dengan benar. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat besar, ya. Kemuliaan yang sangat besar. Seorang bisa
menuju surganya Allah Azza wa Jalla dengan sangat cepat. Baik. Ini syarah singkatnya. Adapun panjang lebarnya, ulama telah mensyarah hadis ini. Kita lanjutkan lagi. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat Allah Azza wa Jalla seluruhnya mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena para malaikat ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Karena para malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama. Jadi ikhwan hafizakumullah, antum belajar, antum menuntut ilmu, itu antum sedang dinaungi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Antum diberikan sayap oleh para malaikat. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, ajib. Para malaikat kenal kita, para malaikat perhatian terhadap kita, ini sangat ajaib. Tidak didapati kecuali oleh orang yang belajar ilmu agama. Masya Allah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu agama, orang yang dia paham ilmu agama, dia akan dipintai ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai-sampai ikan yang kecil di dalam laut, dia akan meminta ampunan untuk kita. Maka bagaimana seorang yang belajar ilmu agama, dia tidak cepat masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dimanapun dia belajar, kapanpun dia belajar, seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla akan memohonkan ampunan untuk dia. Sekarang kita lihat, yang di bumi banyak nggak makhluknya Allah? Sekarang kita lihat, banyak nggak hewan-hewan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan? Banyak. Sekarang kita lihat, banyak nggak pohon-pohon yang Allah Azza wa Jalla ciptakan? Bayangin, seluruhnya minta ampunan untuk seorang yang belajar ilmu agama. Ajib. Seluruhnya minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita. Ini baru bicara makhluknya Allah Azza wa Jalla yang ada di daratan. Maka bagaimana yang ada di lautan? Ikan banyak nggak sekarang? Banyak. Apapun ikannya yang ada di lautan sampai yang berada di dasar laut, mereka semuanya meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini keutamaan yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan belajar ilmu agama. Ajib. Seluruh makhluk Allah. Dan sekarang bagaimana makhluknya Allah Azza wa Jalla yang ada di langit? Banyak nggak? Banyak. Di dalam riwayat disebutkan, tidaklah di setiap langit Allah Azza wa Jalla di atas melainkan penuh dengan para malaikat. Tidaklah ada space, tidaklah ada jarak yang kosong melainkan apa? Hanya sejengkal, kemudian apa? Ada malaikat lagi. Sejengkal, malaikat lagi. Sejengkal, malaikat lagi. Betapa banyak malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Dan luasnya langit sebagaimana kita tahu, sangat luas. Bahkan saking luasnya kita nggak tahu berapa luasnya langit itu. Dan langit ada 7, ikhwan. Bayangin seluruhnya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, seluruhnya minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang belajar ilmu agama. Masa antum nggak mau belajar ilmu agama? Dosa kita ikhwan banyak. Ajib. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini adalah motivasi yang sangat besar untuk kita semua. Makanya kemarin apa? Kata siapa kemarin di sini? Di depan? Atau enggak ada di sini ya? Dikatakan oleh sebagian ulama, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu
tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Insohat niyatuhu, kalau niatnya dia benar. Lihat, dimintai ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Ajib. Ini keutamaan yang ketiga dari hadis ini. Pertama, dia dapat kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dia dimudahkan jalan yang menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia diberikan sayap-sayapnya para malaikat karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya apa? Dia akan dipintai ampunan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan yang berada di dasar air, di dasar laut meminta ampunan untuk kita. Masa kita enggak semangat belajar? Aneh bin ajaib. Masa kita cuma tidur? Masa kita cuma main? Masa kita cuma senang-senang di pesantren? Itu aneh bin ajaib. Udah dosa kita banyak, kita tidak mau mencari sebab-sebab supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid, sesungguhnya keutamaan orang yang belajar ilmu, orang yang memiliki ilmu agama, 'alal 'abid, di atas orang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, sebagaimana perumpamaan keutamaan bulan di malam purnama, ala sa'iril kawakib, di atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Maksudnya gimana, Pak? Hah? Maksudnya keutamaan orang yang memiliki ilmu agama, dia bukan hanya untuk diri dia saja keutamaan. Keutamaan yang dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu agama, ilmu yang dimiliki oleh orang yang alim, itu manfaatnya bukan hanya untuk pribadi saja, tapi manfaatnya bagaikan bulan di malam purnama yang menyinari bintang-bintang di atas langit. Sekarang anak tanya, kalau di atas langit banyak bintang tapi nggak ada cahaya bulan, kelihatan nggak bintangnya? Nggak kelihatan. Tapi bulan, tapi bintang, naam, baru kelihatan ketika ada cahaya apa? Bulan. Maka ikhwan hafizakumullah, sebagaimana apa? Bulan apa? Ana ulangi. Naam. Wa inna fadlal alim, sesungguhnya keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, orang yang alim, di atas orang ahli ibadah, sebagaimana bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang di langit. Kenapa? Karena bulan, naam, manfaatnya, cahayanya itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi untuk yang berada di sekitarnya akan merasakan manfaatnya, akan merasakan manfaat yang ada dari cahaya bulan itu sendiri. Berbeda dengan bintang-bintang. Bintang kalau tidak ada bulan paling nggak kelihatan, paling dikit kelihatannya. Dan cahaya bintang itu hanya untuk diri dia pribadi saja, hanya untuk penerangan dia sendiri saja, tidak untuk yang lainnya. Jadi manfaatnya terbatas hanya diri sendiri saja. Demikian pula ulama, orang yang berilmu, manfaatnya dia, manfaatnya orang yang memiliki ilmu agama itu meluas, tidak hanya pada dirinya saja. Dia bisa mengingatkan orang, dia bisa mengajari orang, dia bisa berdakwah. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk dirinya. Dimanapun dia berada, dia akan manfaat untuk orang yang lain. Berbeda dengan abid, ahli ibadah.
dia ibadahnya hanya manfaat untuk dirinya sendiri saja. Apa? Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri saja dan tidak untuk orang yang lainnya. Nah, wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Sebagaimana yang anak katakan, ikhwan hafizakumullah, warisan itu adalah suatu perkara yang tidak mudah didapatkan dan bukan oleh sembarangan orang yang mendapatkannya. Tapi warisan itu ada ketentuannya untuk mendapatkannya. Hanya orang-orang pilihan yang dia mendapatkannya. Demikian pula ilmu. Dikatakan oleh Nabi SAW, sungguhnya ulama itu warisan para nabi. Kenapa? Fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan perkara-perkara dunia, tidak mewariskan baju, tidak mewariskan pedangnya, tidak mewariskan rambutnya, bukan. Tapi Nabi SAW dan para nabi itu mewariskannya atau warisannya adalah ilmu agama. Wa innama warathul ilma, sesungguhnya mereka cuma mewariskan ilmu. Jadi para ulama pewaris nabi. Kenapa? Karena nabi tidak mewarisi perkara dunia, nabi hanya mewarisi ilmu, dan para ulama dia orang yang mendapatkan ilmu, berarti dia adalah orang yang mendapatkan warisan nabi dan para nabi. Ini adalah perkara yang sangat spesial, ikhwan. Ini perkara yang tidak sembarangan. Dan kita lihat, banyak nggak orang yang dia beragama Islam tapi nggak punya ilmu? Banyak. Banyak nggak orang yang dia udah belajar Islam tapi ilmunya nggak tambah-tambah? Banyak. Banyak nggak orang yang dia udah belajar di pesantren tapi tidak mendapatkan ilmu agama? Banyak. Menunjukkan ilmu ini bukan perkara sembarangan. Ilmu bukan perkara remeh-temeh yang bisa kita katakan acuh tak acuh. Enggak. Ilmu adalah perkara yang besar. Ilmu adalah warisan para nabi. Ketika seorang mendapatkan ilmu, maka ketahuilah dia adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya antum bersyukur ketika mendapatkan ilmu. Ini warisan Nabi. Sebagian orang kalau mendapatkan warisan nenek moyangnya aja apa? Bangga, senang. Mendapatkan warisan dunia sangat senang dan bangga. Ini warisan Nabi, ikhwan. Warisan makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla pilih. Naam. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang banyak. Jadi itu ya khana azakumullah jami'an. Bismillah. Naam. Qala al-mu'allif rawa Tabarani fil Awsat bi sanadin hasanin. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani, na'am, dengan sanad yang hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra bi suqil Madinah fa waqafa 'alaiha, yaitu suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu melewati pasar Madinah. Pasar di Madinah. Kemudian Abu Hurairah berhenti di pasar tersebut. Faqala, beliau berkata, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ma'ajazukum, apa yang membuat kalian lemah? Apa yang membuat kalian tidak sanggup? Qalu, mereka berkata, wa madzaka ya Abu Hurairah? Apa itu wahai Abu Hurairah? Yang membuat kita lemah itu apa? Mereka menjawab. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna la tadhhabun fala ta'khudun nasibakum minhu. Masyaallah. Yaitu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan. Dan kalian berada di sini. Kalian tidak pergi dan kalian tidak mengambil bagian kalian. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada penduduk pasar pada saat itu. Qalu, mereka berkata, wa aina huwa? Di mana warisan tersebut dibagikan? Qalu atau qala, Abu Hurairah menjawab, fil masjid, dibagikan di masjid. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan di masjid. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Kemudian mereka buru-buru bergegas ke masjid. Fa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Kemudian Abu Hurairah menunggu mereka sampai mereka kembali lagi ke pasar. Ya, ketika mereka kembali ke pasar, Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Malakum, ada apa kalian? Kenapa kalian?" Qalu, mereka menjawab, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah." Ini masyaallah yang lucu ya. Wahai Abu Hurairah, faqad ataina al-masjid fadakhalnaha. Sungguh kita telah masuk masjid dan sungguh kita telah datang ke masjid dan kita telah masuk ke dalam masjid. Falam nara fihi syai'an yuqassam. Tapi kami di dalam masjid tersebut tidak melihat sedikit pun ada yang dibagi-bagi. Faqala lahum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Ama ra'aitum fil masjid ahadan?" Emang kalian enggak melihat ada satu orang pun di masjid? Emang kalian enggak melihat di masjid itu ada satu orang? Kalau terjemahannya gimana? Emang kalian enggak melihat seorang sama sekali di dalam masjid? Kurang lebih gitu, ya. Kalau mereka berkata, "Bala ra'aina." Ya, saya melihat. Qauman yusallun, ada orang yang sedang sholat, wa qauman yaqra'una al-Qur'an, ada sebagian kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram, ada sebagian kaum lagi yang mereka sedang belajar tentang halal dan haram. Fa qala lahum Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, wa yahkumu fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maksud saya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan. Allah. Lihat ya, Pak. Abu Hurairah mengingatkan kepada apa? Orang-orang yang berada di pasar, orang-orang yang dia tidak belajar ilmu agama, diingatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa enggak ke masjid? Kenapa kalian tidak mengambil bagian daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya warisan para nabi apa? Sedang dibagikan. Kenapa kalian di sini enggak pergi? Mereka pergi ke masjid dengan cepat karena mendengar apa? Warisan. Akal mereka pergi kemana? Uang, dunia. Ya maklum, ini wajar ikhwan, ya. Semua kayak gitu pasti. Dipikir warisan ya itu. Ya, sehingga Abu Hurairah apa? Menunggu mereka pulang lagi ke pasar dari masjid, gitu kan? Nah, ternyata apa? Yang dimaksud oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, warisan Nabi itu adalah ilmu, bukan uang. Masya Allah. Hadza huwa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bimiratsin nabi wa bimiratsin nabiyyin. Inilah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pewaris para nabi atau warisan para nabi. Fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Fakullama 'azama haddul 'abdi wa nasibuhu minal ilmi 'azama hadduhu min miratsin nubuwah. Maka semakin banyak bagian seorang hamba di dalam ilmu agama,
semakin banyak pula bagian dia dari warisannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah perkara yang sangat spesial, ikhwan. Ini perkara yang betul-betul harus kita cari. Bukan kita malah main, bukan kita malah tidak semangat belajar ilmu agama. Yang kita cari itu bukan cuma sekedar ilmu, tapi ini adalah warisan para nabi. Wa jaa fi hadithi Muawiyah fi sahihain, dan juga telah datang dalam hadis Muawiyah dalam sahihain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah azza wa jalla inginkan kebaikan untuknya, maka Allah azza wa jalla akan berikan kepada dia pemahaman agama Islam. Qala, berkata, khaira jaa biha munakkarah tadkhiman wa tashrifan. Khaira di sini datang dalam bentuk nakirah dalam rangka menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang mulia dan ini perkara yang sangat besar. Wa ta'aliyah, yang menunjukkan perkara yang sangat tinggi. Li thimari wal athari allati yunjiha man yatafaqqahu fi dinillah. Naam, ini adalah perkara yang sangat tinggi. Ditinjau dari sisi apa? Buah manisnya, dan dari sisi dampak-dampaknya yang akan menyelamatkan seorang yang belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jadi gini, ikhwan. Mafhum mukhalafahnya apa? Seorang yang dia tidak dipahami atau tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan dipahami ilmu oleh Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu tapi enggak paham-paham, atau malah kita belajar tapi main, kita diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmu agama ini, kita dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah berarti Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kebaikan kepada seorang itu. Na'udzubillah, ini musibah yang sangat besar. Karena apa? Karena kebaikan Allah Azza wa Jalla itu kebaikan dia di dunianya dan di akhirat. Ini musibah yang sangat besar ketika Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Tapi nanti kita akan lihat tafsirnya, ikhwan. Apakah setiap orang yang Allah pahamkan ilmu agama berarti ini tanda Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan bagi dia, atau bagaimana? Nanti kita akan baca. Naam. Walihada dukhulul muslim fi sabili talabil ilmi wa tariqi tahsili hadza min alamati wa amarati iradatillah ta'ala al-khaira bihi. Oleh karenanya seorang muslim yang dia berjalan untuk menuntut ilmu agama, menempuh jalan di dalam mencari agama Islam, hadza min alamat, ini merupakan dari tanda-tanda kehendak Allah Azza wa Jalla atau keinginan Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba tersebut kebaikannya. Ya, Allah inginkan bagi dia kebaikan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam mensyarah hadis ini, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzamu lil amal, wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khaira. Dan yang di atas ini, ikhwan, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan memahamkan baginya agama. Maksudnya apa? Wa hadza, dan ini idza urida bil fiqhi al ilmu mustalzamu lil amal. Ketika yang dimaksudkan fikih di atas itu adalah Allah pahami bagi dia itu adalah apa? Allah pahami ilmu yang dengan ilmu tersebut seorang akan mengamalkan ilmu itu. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud hanya sekedar dia memahami ilmu agama, hanya sekedar dia memahami kitab-kitab para ulama, fala yadullu, maka hal tersebut tidak menunjukkan, ya, fala yadullu ala anna man faqiha fid din, maka tidak menunjukkan bahwasanya setiap orang yang memahami agama faqad urida bihi khairan, diinginkan bagi dia kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Mana ulang?
Anak ulang. Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan bagi dia apa? Agama. Maksudnya pahamkan apa? Allah pahamkan ilmu yang mengharuskan dia beramal dengan ilmu tersebut. Karena apa? Karena kalau cuma sekedar dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu agama, hal ini tidak menunjukkan konsekuensi langsung mutlak Allah Azza wa Jalla apa? Berikan kebaikan kepada dia. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar paham, tidak diamalkan, ini musibah namanya, bukan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini bukan tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi dia, tapi ini adalah musibah yang melanda dia. Ini musibah yang sangat besar. Dia dipahami ilmu agama, tapi dia tidak amalkan ilmu agama. Istidraj yang sangat besar. Karena istidraj tidak hanya terbatas dalam apa ikhwan? Rizki duniawi. Seorang semakin banyak ilmunya, tapi keadaannya tidak berubah. Tapi hatinya tidak berubah. Semangatnya tidak berubah. Amalannya tidak berubah. Maka ikhwan hafizakumullah, ini adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah uluran dari Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla nanti lebih enak mengadabnya dia karena ilmu telah sampai kepada dia. Na'udzubillah. Besar ya ikhwan, perkaranya berat. Makanya kita selalu senantiasa tafakkur ikhwan, muhasabah. Apakah ilmu yang kita miliki itu merubah diri kita, merubah keadaan kita, merubah sifat kita atau tidak? Karena kalau tidak, ini bukan kebaikan, tapi ini adalah keburukan yang sangat buruk. Kata sebagian ulama, al-ilmu hujjatun laka aw 'alaika. Ilmu itu bisa menjadi penolong kamu atau bisa menjadi malapetaka buat kamu. Bahaya ikhwan. Jangan-jangan kita termasuk yang diistidrajkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan kayak gitu. Na'udzubillah. Nah, maka dari ini kita ikhwan barakallahu fikum harus betul-betul ketika ilmu kita bertambah, maka ketakwaan kita juga harus bertambah. Ketika ilmu kita bertambah semakin hari, maka keadaan kita juga harus bertambah baik. Ketika ilmu kita selalu bertambah semakin hari, maka hati kita harus semakin bersih ikhwan dari noda-noda. Maka kita harus semakin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu hakikat diri kita itu banyak dosanya. Ini harus kita pahamkan kayak gini. Ini harus betul-betul kita hadirkan di dalam hati kita kayak gini ikhwan. Jangan sampai kita pembawa ilmu akan tetapi apa? Ilmu yang hanya sekedar di pikiran kita. Ilmu yang hanya sekedar di maklumat kita tapi tidak masuk ke hati kita. Pembawa ilmu yang hatinya mati. Na'udzubillah. Ini sangat berat. Ini sangat berat. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla memudahkan kita mengamalkan ilmu agama, merealisasikan takwa kita dengan ilmu yang kita miliki. Nah, ini dari pemahaman hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala, yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal ladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Allahumma inna nas'aluka an naj'alana minal ladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.